Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Sepanjang 30 menit ke depan, hasanah hari ini akan kami isi dengan informasi berikut ini. Permainan tradisional dari Timur Tengah, kemuliaan ibu dalam Islam, serta kesolehan figur seorang Uwais Al-Qarni. Dan pemirsa, inilah hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Manusia adalah Homo ludens, makhluk yang senang bermain atau menciptakan permainan. Menurut Johan Huizinga, seorang filsuf dan sejarawan asal Belanda, naluri bermain melekat pada manusia sejak kecil hingga dewasa. Pada anak-anak, bermain merupakan sarana untuk belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Bagi orang dewasa, bermain merupakan kegiatan pelepas rutinitas bekerja. Dengan bermain dapat melepas hormon endorfin yang menimbulkan perasaan senang dan rileks. Untuk memenuhi kebutuhannya akan bermain, manusia membuat alat dan berbagai macam permainan yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Ada pula yang masih bertahan seperti beberapa permainan tradisional Arab zaman dahulu, masih dimainkan sampai hari ini. Inilah di antaranya. Siga adalah permainan seperti catur ataupun dam-daman yang dimainkan di Mesir dan di daerah lain di Timur Tengah. Alas papan siga terdiri dari beberapa kotak dengan ukuran 7x7 ataupun 9x9. Setiap pemain mendapatkan 24 bidak. Objek dari permainan ini adalah untuk memindahkan bidak dan untuk menangkap lawan. Bidak lawan dapat ditangkap bila berada di antara dua bidak. Permainan berakhir ketika seorang pemain berhasil memakan semua bidak lawan. Permainan yang satu ini mirip dengan congklak. Congklak yang ada di Indonesia berasal dari permainan kuno di Mesir yang bernama mankala. Diperkirakan muncul sekitar abad 15 sampai 11 sebelum Masehi. Mankala adalah permainan papan tertua di dunia. Kini mankala masih bisa dimainkan di beberapa negara Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Juga populer di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Papan permainan mankala terdiri dari 8 atau 12 lubang yang diatur dalam dua baris. Di ujungnya terdapat dua lubang besar yang disebut kahalas atau mankalas sebagai penampung biji yang dimainkan berupa batu, kerang, ataupun kelereng yang terkumpul. Tujuan permainan adalah mengumpulkan biji atau batu dari lubang-lubang permainan di mankala, di lubang penampungan atau kahalas. Permainan ini diawali oleh pemain pertama yang mengambil semua batu-batu dari salah satu lubang dan mengisi setiap lubang yang dilewatinya, termasuk lubang penampungan miliknya. Dan berhenti apabila batu yang terakhir mengisi lubang permainan yang kosong. Pemain yang berhasil mengumpulkan batu paling banyak di lubang penampungan tampil sebagai pemenang. Permainan berikutnya adalah al-saklah. Dimainkan oleh anak perempuan saja. Di Indonesia mirip dengan permainan bola bekel. Jumlah pemain tidak lebih dari 4 anak perempuan. Mereka membuat lubang dangkal di tanah dan menempatkan sejumlah kelereng, kerang atau kerikil di dalam lubang. Salah satunya melempar batu ke atas, kemudian mengambil sebanyak-banyaknya kerang dalam lubang sebelum batu yang dilempar menyentuh tanah. Pemenangnya adalah pemain yang mengumpulkan jumlah kerang terbanyak. Balap unta adalah hobi tradisional Baduy, suku nomaden yang hidup di Afrika Utara dan Timur Tengah selama berabad-abad. Camelus dromedarius ini dipacu sekencang-kencangnya di padang gurun yang terbuka. Di masa modern, balap unta memiliki peraturan tersendiri. Balapan dilakukan di lintasan berbentuk oval dengan panjang lintasan antara 10 sampai 14 km. Balapan ini adalah lomba ketahanan atau endurance. Unta yang mampu bertahan mengelilingi lintasan selama 6-7 menit dan terlebih dahulu mencapai garis finish didaulat menjadi pemenang. Sebelum melakukan balapan unta dipisahkan dalam kategori terlebih dahulu berdasarkan usia dan jenis kelamin.
Agenda balap unta yang paling populer digelar di King Fahd International Stadium sejak tahun 1974 setiap Senin selama musim dingin. Balapan unta ini juga digelar sebagai pembuka festival budaya di Janadriya pada bulan Februari dengan 2.000 unta setiap tahunnya. Dalam balap unta membutuhkan peran joki untuk mempercepat laju unta saat melakukan perlombaan. Umumnya joki yang digunakan adalah anak-anak dengan bobot yang ringan sehingga unta bisa berlari lebih cepat. Di Uni Emirat Arab ada 3.000 anak yang bekerja sebagai joki. Padahal pemerintah sudah melarang penggunaan joki anak usia di bawah 16 tahun dan berat di bawah 45 kg dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda 50.000 dirham. Sejak tahun 2005, penggunaan anak-anak sebagai joki dalam balap unta sudah dilarang karena melanggar hak asasi manusia. Sudah 40.000 anak dijual dari negara di Asia Selatan seperti Pakistan dan India untuk dijadikan joki unta. Saat ini joki anak mulai berganti dengan penggunaan robot yang diikat di atas punuk unta. Dan pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana. Usai jeda berikut ini, Hasanah akan kembali dengan informasi tentang kemuliaan sosok seorang ibu dalam pandangan Islam. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Di bagian kedua, kami akan tawarkan informasi tentang kemuliaan ibu dalam pandangan Islam. Sosok ibu dalam Islam memiliki posisi yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, surga terletak di bawah telapak kaki ibu, sehingga segala sesuatu harus mendapat keridhaan ibu. Islam juga memandang perintah dan larangan ibu sebagai suatu kewajiban untuk dilaksanakan dalam hal-hal tertentu. Penghormatan kepada orang tua dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai kewajiban terbesar yang harus dilakukan setelah perintah ilahi. Allah SWT mengatakan hal ini dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Rasulullah bahkan memberikan prioritas kepada ibu dengan posisi yang lebih tinggi kemuliaannya dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi. Bahas Ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbuat kebaikan?" Beliau bersabda, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau bersabda, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau bersabda, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau bersabda, "Ayahmu." Lalu yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat. Hadis lain mengatakan seperti ini, Allah melarang kalian durhaka kepada ibu kalian. Dan kemuliaan seorang ibu juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Begitu penjelasan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Tindakan durhaka melawan kepada ibu termasuk kepada dosa besar. Mengapa sosok ibu begitu dimuliakan dalam Islam? Peran dan tanggung jawab seorang ibu telah dimulai sejak seorang anak berada dalam kandungan. Dari proses kelahiran yang mempertaruhkan seluruh jiwanya hingga membesarkannya menjadi anak yang soleh. Dalam pepatah Arab, ibu adalah al-ummu madrasah. Seorang ibu adalah sekolah, gerbang pertama bagi anak untuk mendapatkan pelajaran terbaik tentang kehidupan. Seorang ibu adalah filter terbaik yang melindungi anak dari gempuran nilai-nilai yang berlawanan dengan Islam. Kehadiran seorang ibu untuk membimbing anaknya merupakan posisi yang strategis. Rasulullah menempatkan ibu yang aktif mendampingi anaknya setara dengan jihad fisabilillah. Ketaatan dan kepatuhan kepada ibu maupun ayah tidak termasuk untuk perintah berbuat dosa. Dikisahkan Sa'ad bin Abi Waqqas diminta oleh ibunya untuk keluar dari agama Islam. Ibunya tidak akan mengajak bicara dan berhenti makan minum sampai saat meninggalkan Islam. Dengan kejadian ini, Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam surat Luqman ayat 15.
maka janganlah engkau menaati keduanya dan bergaulah kepada keduanya di dunia dengan ma'ruf. Dan Rasulullah pun menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Adalah Siti Hajar yang menjadi sosok penuh inspirasi yang harus diteladani bagi seluruh ibu di dunia sampai saat ini. Nabi Ibrahim diperbolehkan menikah lagi dengan Siti Hajar oleh istri pertamanya, Siti Sarah, agar memperoleh keturunan yang belum juga didapatkan. Ketika Siti Hajar dikaruniai Ismail, timbullah kecemburuan dalam hati Siti Sarah. Dan akhirnya meminta Ibrahim untuk mengasingkan Siti Hajar dan anaknya Ismail. Akhirnya Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail dari Syria menuju Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan Ibrahim dengan perintah untuk meninggalkan istri dan anak yang sangat didambakannya di tengah gurun tanpa bekal apapun. Ibrahim dengan berat hati meninggalkan istri dan anak yang sangat didambakannya. Dengan ketawakalan dan keyakinannya bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Hajar yakin mampu bertahan hidup bersama anaknya Ismail karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi kebutuhannya. Demi mencari air untuk Ismail dan berharap ada kabilah yang melewati gurun, Siti Hajar berlari mendaki 2 bukit antara Safa dan Marwa. Setelah 7 kali berlari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan air untuk keteguhan Siti Hajar. Air memancar keluar dari tanah dekat di mana Ismail dibaringkan. Dan air itu dinamakan air Zam-Zam yang terus mengalir hingga saat ini. Pengorbanan Siti Hajar mencari mata air dengan berlari dari Bukit Safa ke Marwa sebanyak 7 kali dan berakhir dengan menemukan air Zam-Zam diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bagian ibadah haji, yaitu sa'i. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menepati janjinya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kisah lain yang dapat dijadikan inspirasi adalah tentang ketawakalan Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Nama Maryam bermakna ibadah. Orang tuanya memberikan nama tersebut karena berharap bahwa nanti anaknya itu akan menjadi orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak kecil ia diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam masa pertumbuhannya, Maryam sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ia adalah wanita yang gemar sekali berpuasa dan melaksanakan sholat malam. Kehidupan Maryam berlangsung terus dalam keadaan seperti itu, melaksanakan ibadah yang penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam menemukan sesuatu aneh terjadi pada diri Maryam. Tiap kali ia masuk mengunjungi mihrab Maryam, selalu mendapati Maryam telah memiliki rezeki berupa makanan. Padahal tidak ada orang selain dirinya yang masuk ke mihrab Maryam. Dari kejadian ini, Nabi Zakaria yakin bahwa Allah telah mengkhususkan kedudukan Maryam dengan kedudukan yang mulia dan Allah telah memilihnya dari seluruh wanita yang ada di seluruh alam raya ini. Suatu saat Allah mengutus Jibril dalam bentuk manusia guna memberikan kabar gembira kepada Maryam, yaitu seorang anak laki-laki yang akan dikandungnya. Maryam sangat terkejut menerima berita yang disampaikan oleh Jibril seperti yang disebut dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 20. Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sementara tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Tetapi semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam waktu singkat, Maryam pun telah mengandung bayi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini tentunya membuat Maryam menjadi wanita yang mendapat hinaan dari kaumnya. Ia disingkirkan dan tidak ada satupun yang mau menolongnya. Dalam keadaan yang sangat sulit, Maryam tetap teguh dalam keimanannya kepada apa yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Sampai pada akhirnya ia melahirkan seorang bayi yang menjadi salah satu manusia pilihan Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Gambaran singkat dari kisah Maryam memberikan pelajaran yang sangat berharga. Keikhlasan serta ketawakalan menjadi landasan penting dalam setiap ibadah yang dilakukan. Ketawakalan pula lah yang diajarkan Siti Hajar pada anaknya Ismail, juga Maryam pada Isa alaihissalam. Dari sosok ibulah anak memperoleh pelajaran yang terbaik dalam kehidupannya. Islam memang memperlakukan seorang ibu begitu mulia. Sungguh beruntung jika kita masih memiliki ibu. Datanglah bersegera kepadanya, meminta maaf dan memohon ridhonya. Seperti pentingnya keridoan seorang ibu bagi Uwais Al-Qarni, seorang soleh di zaman Rasulullah. Dan berikut ini adalah kisahnya.
Uwais Al-Qarni merupakan seorang tabin dan tidak sempat melihat Rasulullah SAW semasa hidupnya. Hidup Uwais dan ibunya sungguh amat sangat sederhana. Pakaian yang dimiliki Uwais adalah yang melekat di tubuhnya. Jika mendapatkan rezeki lebih, Uwais tak segan-segan membagikannya kepada beberapa tetangganya yang serba kekurangan. Dia tidak menampakkan kesusahan maupun kesenangannya kepada orang lain. Uwais Al-Qarni lahir di tengah keluarga miskin di sebuah desa terpencil di dekat Najd, Yaman. Ayahnya meninggal dunia ketika Uwais masih kecil, sementara ibunya sudah tua renta dan lumpuh. Penglihatannya pun kabur. Selain ibunya, Uwais tak memiliki sanak keluarga. Dalam kehidupan keseharian, Uwais lebih banyak menyendiri dan diam. Dia pemuda yang berperawakan badan sedang, berambut lebat dan merah. Matanya biru, pundaknya lapang panjang, serta kulitnya kemerah-merahan. Tidak sedikit kawan-kawan yang sering mengejek, menghina, dan menertawakannya. Uwais tidak membalas perlakuan buruk tersebut. Dia lebih senang membantu meringankan beban orang tuanya dengan cara bekerja sebagai pengembala dan pemelihara ternak upahan. Pergaulannya hanya dengan sesama penggembala di sekitarnya. Uwais sudah memeluk agama Islam meski ia sendiri belum pernah langsung bertemu Rasulullah. Siang hari dia bekerja keras sambil terus berpuasa. Malamnya sholat dan bermunajat kepada Allah SWT untuk mendoakan orang lain. Hati dan lisannya tidak pernah lengah dari berzikir dan membaca Al-Quran selama beraktivitas. Dia juga selalu merawat dan memperhatikan keadaan ibunya. Uwais Al-Qarni merasa sedih ketika tetangganya bisa pergi ke Madinah untuk mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW secara langsung. Sementara Uwais belum mampu pergi karena berbagai kendala. Dia hanya mendengarkan cerita-cerita tentang Rasulullah yang menumbuhkan kecintaan dan kerinduannya untuk bertemu. Dikisahkan ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah mendapat cedera dan giginya patah akibat dilempari batu oleh musuhnya. Kabar ini akhirnya terdengar oleh Uwais dan segera Uwais memukul giginya sendiri dengan batu hingga patah. Apa yang dilakukannya sebagai salah satu bukti kecintaannya kepada Rasulullah, sekalipun dia belum pernah melihatnya. Dia merenung dan bertanya dalam hati, bisakah suatu saat dirinya memandang wajah Rasulullah dari jarak dekat? Sebenarnya Uwais sanggup pergi ke Madinah dengan berjalan kaki, namun dia tidak tega meninggalkan ibunya sendirian saja di rumah. Sementara hati Uwais selalu gelisah siang dan malam menahan kerinduan untuk berjumpa Rasulullah. Pada akhirnya Uwais mengutarakan isi hati tentang kerinduannya berjumpa Rasulullah kepada ibunya. Ia memohon izin agar diperkenankan pergi ke Madinah. Ibunya terharu dan kemudian mengabulkan permintaannya. Uwais diingatkan ibunya bila sudah berjumpa Rasulullah agar segera pulang dan Uwais menyanggupinya. Sebelum pergi, Uwais mencium tangan ibunya. Dia bersemangat akan menempuh jarak kurang lebih 400 km sebelum sampai di Madinah. Gurun pasir, bukit curam, cuaca panas dan dingin dilaluinya tanpa rasa takut demi berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi setibanya di kota Madinah, Uwais menuju rumah Rasulullah. Ia hanya bertemu Siti Aisyah karena Rasulullah tengah berada di medan perang. Uwais kecewa. Wajahnya menunduk sedih, dia disergap kebingungan. Apakah harus menunggu kepulangan Rasulullah atau segera kembali ke rumahnya? Dia teringat ibunya yang sakit-sakitan dan tak bisa ditinggal lama. Rupanya ketaatan Uwais kepada ibunya telah mengalahkan hasrat kuatnya untuk berjumpa Rasulullah. Akhirnya dia memutuskan kembali pulang dan hanya menitipkan salam. Aisyah berjanji akan menyampaikannya. Beberapa hari kemudian, perihal kedatangan Uwais diceritakan kepada Rasulullah usai beliau pulang dari medan peperangan. Menurut Rasulullah, Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Dia tidak dikenal penduduk bumi, tetapi sangat terkenal di langit. Jika ada yang berjumpa dengan Uwais tanpa Rasulullah, mintalah doa serta istighfar darinya. Uwais mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangan dan bahu kirinya. Setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib teringat ucapan Rasulullah. Keduanya kemudian mencari Uwais dengan menanyakan sosok Uwais kepada setiap rombongan yang datang dari Yaman. Dan akhirnya keduanya bisa bertemu Uwais. Saat itu ibunda Uwais telah wafat.
Umar membalikan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih di telapaknya. Umar dan Ali pun memohon agar Uwais berkenan mendoakan dan memberinya istighfar. Mulanya Uwais menolak, namun desakan keduanya membuat Uwais meluluskan keinginannya. Umar lalu berjanji akan mengambil uang dari kas negara untuk membiayai kebutuhan hidup Uwais. Selang beberapa waktu, tersiar kabar kalau Uwais meninggal dunia. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, sudah banyak orang tak dikenal yang berebut untuk memandikan. Begitu pula ketika jenazahnya akan dikafani, disolati, dan dikuburkan. Bahkan tidak lama kemudian, sudah tidak terlihat ada bekas kuburannya. Kepergian Uwais Al-Qarni sungguh menggemparkan masyarakat Yaman. Nah pemirsa, itulah kisah Uwais Al-Qarni yang dengan kesolehannya patut diteladani. Mintalah doa kepada ibu untuk segala kemudahan dan doakanlah kedua orang tua kita selalu. Terima kasih telah bersama Hasanah. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.